dari kelompok 3, saya Siti Dewi Novitasari. Bersama teman saya, Febria Fitri, akan mempresentasikan tentang instrumen internasional. Instrumen internasional yaitu meliputi 1. Ada Piagam PBB 1945, 2. Deklarasi Universal HAM 1948, 3. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 4. Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan yang kelima ada instrumen HAM internasional lainnya. Pembentukan HAM internasional. Secara internasional, HAM termasuk ke dalam sistem hukum internasional atau dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan persetujuan dan terikat pada hukum internasional tersebut. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok, atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari negara mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya. Sumber hukum internasional. Norma dan standar HAM berasal dari hukum internasional. Sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama dan 2 sumber tambahan. Sumber hukum tersebut adalah 1. Ada hukum perjanjian internasional, 2. Hukum kebiasaan internasional, 3. Prinsip hukum umum, 4. Putusan hakim, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pendapat para ahli hukum internasional. Dalam hukum internasional, sebagaimana juga dalam hukum HAM internasional, terdapat beberapa bentuk produk hukum. Di antaranya adalah ada resolusi, yaitu keputusan yang diambil oleh suatu badan dalam organisasi internasional, dalam hal ini adalah PBB. Di PBB terdapat 2 resolusi yang sangat penting. Pertama adalah resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB. Resolusi ini tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun ada beberapa resolusi yang cukup otoritatif seperti resolusi tentang DUHAM. Dan yang kedua ada resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB mempunyai kekuatan hukum di mana negara anggota PBB harus mengikuti isi dari resolusi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut. Kedua ada konvensi. Konvensi adalah perjanjian internasional yang jelas mempunyai kekuatan hukum. Konvensi mempunyai nama yang bermacam-macam seperti covenant, fakta, agreement, dan charter atau piagam. Yang ketiga ada protokol dan aneks, adalah penjelasan atau aturan lebih lanjut dari konvensi atau perjanjian internasional. Protokol dan aneks tidak berdiri sendiri dalam pelaksanaannya karena terkait erat dengan perjanjian induknya. Instrumen hukum HAM. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam pasal 1 ayat 3 untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM. Instrumen hukum yang mengatur tentang HAM dibagi menjadi 2. Yang pertama, instrumen hukum yang mengikat. Yang kedua, instrumen hukum yang tidak mengikat. Instrumen hukum yang mengikat dibagi menjadi 9. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Yang kedua, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Yang ketiga, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mulai berlaku pada Januari 1976 dan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengesahkannya. Yang keempat, Konvensi Genosida berlaku pada Januari 1951. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
menetapkan genosida sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Yang kelima, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat manusia. Mulai berlaku sejak Januari 1987, Indonesia mengesahkan konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Yang keenam, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Konvensi ini berlaku sejak Januari 1969 dan disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Yang ketujuh, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini berlaku sejak September 1981 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang kedelapan, konvensi hak anak berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Yang kesembilan, yang terakhir, konvensi mengenai status pengungsi berlaku sejak April 1954. Indonesia belum mengesahkan konvensi ini, walaupun menghadapi banyak masalah pengungsi. Yang kedua, instrumen hukum yang tidak mengikat. Yang pertama, pedoman berperilaku bagi penegak hukum. Majelis Umum PBB pada tahun 1979 mengeluarkan resolusi pasal 34 ayat 169 tentang pedoman pelaksanaan bagi penegak hukum. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api. Prinsip-prinsip ini diadopsi oleh PBB tahun 1990 menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api hanya dapat dilakukan jika diperlukan serta sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi yang diatur oleh pengaturan perundangan. Yang ketiga, deklarasi mengenai penghilangan paksa. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1992. Yang keempat, deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 telah mengadopsi deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Yang kelima, deklarasi mengenai pembela HAM. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1998. Yang keenam, prinsip-prinsip tentang hukuman mati yang tidak sah, sewenang-wenang dan sumir. Prinsip tentang pencegahan dan penyelidikan efektif terhadap hukuman mati yang tidak sah, sewenang-wenang dan sumir merupakan prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada bulan Mei 2003. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.